Gubernur Jabar memberi warning kepada anak-anak yang suka melawan orang tua, memakai narko, terus suka berkelahi, tidak mau sekolah. Apalagi tadi ya, lupa saya, lihat aja video selengkapnya ya. Mulai bulan Mei, berarti bulan depan, tinggal beberapa hari lagi kan bulan depan, itu akan ada TNI yang datang ke rumah menjemput untuk dididik ya, ala-ala TNI mungkin ya, selama 6 bulan sampai 1 tahun ya. Oke sih, bagus misinya bagus ya. Bagus ya, intinya mungkin untuk mengurangi tindak kejahatan, juga untuk mengurangi pemakaian narko yang bisa merusak otak ya. Bagus. Tapi dilihat dari kebanyakan anak-anak sekarang ya, saya sudah survei sendiri, saya melihatnya ya, kalau diambil paksa ya, nanti dididik selama 6 bulan sampai hampir 1 tahun, itu menurut saya bukan psikolog, saya cuman pernah survei aja melihat orang yang seperti itu ya, ininya nggak akan sanggup. Karena ibarat gini loh, orang nggak mau dipaksa ya, maksudnya masuk ke dalam didikan itu keterpaksaan. Jadi takutnya ya mungkin ada yang menerima dari sisi baiknya. Kadang ada anak yang punya karakter, saya nggak mau kok dipaksa, oke saya jalani 6 bulan sampai 1 tahun, tapi setelah keluar nanti ya kemungkinan besar akan lebih brutal dan barbar. Itu ada sikap anak yang seperti itu ya. Kalau menurut saya ya bagus sih, programnya bagus, visinya bagus, tapi kalau menurut saya ya, kalau saya melihat ya, ini saya menemui sendiri nih, orang yang gini itu ya, kalau yang saya temui ya malah perhatian sama orang tuanya ketimbang saudaranya yang agamis ya. Ini saya temui sendiri ya, lebih memperhatikan orang tuanya, apa yang orang tuanya dia tuh selalu mengerti, loyalitasnya tinggi. Nih orang yang saya temui ya seperti itu ya. Wes kegerek sing siji. Wes ya Allah Toma, wes kuwi lho gerek ngisi sing siji. Kok ora percayanan ki lho. Nah, itu kalau menurut saya ya, kalau saya punya berpendapat, diajak ngobrol maunya gimana ya, ditangani satu persatu, nggak harus kena gini angkat dididik ya, nggak mau sekolah diangkat diambil dididik ala-ala tentara ya. Kalau menurut saya ya, pahami dulu karakter anak, terus keinginannya apa, kenapa dia bisa melakukan tindakan seperti itu ya. Untuk orang yang melawan anak yang melawan orang tua, yaitu kalau saya melihatnya kembali ke orang tuanya. Mungkin ke orang tuanya itu kurang perhatian, atau mungkin anak itu terlahir dari broken, jadi orang tuanya sibuk mencari uang tapi anaknya tidak terurus. Itu bisa ya, bisa kok, nggak harus dengan ala-ala tentara, harus dengan pendalaman one by one ya. Kalau menurut saya ya, ditawari mau nggak gini dengan cara harus, jangan sampai harus seperti itu ya. Anak nggak semua bisa dipukul rata harus gini mau ya. Coba aja deh contoh kecil lah ya, anak dipondokkan ya, tapi keinginan orang tua akhirnya akan apa? Karena tidak keinginannya sendiri. Saya temui ya, akhirnya apa? Jengkel sama orang tuanya, jadi malah melawan sama orang tuanya. Ini saya temui sendiri tuh ya, karena tidak sesuai yang diinginkan, tidak keinginannya sendiri. Beda cerita kalau misal nih TNI datang, yuk kita sambil merayu sampai bisa meyakinkan si anak tersebut bisa, itu mungkin akan dengan senang hati menjalinnya, itu akan beda cerita ya. Beda juga kalau
yang mondok mungkin ya, Pak Bu saya mau mondok. Nah itu keinginan anak sendiri, orang tua tinggal support ya. Kalau menurut saya nggak bisa disamarkan, harus dipelajari one by one. Kenapa kamu seperti ini ya, yuk dirangkul ya, pahami karakternya ya. Ini saran dari saya ya, karena saya sudah sering menemui orang-orang seperti ini. Anjing gue dapat komenan kalau nggak tahu politik mending diem. Nah ketika itu para kandidat pilpres, pilkada yang sedang mencalonkan diri membutuhkan rakyat kecil, masyarakat kecil dengan berbagai macam cara supaya bisa menjadi yang diinginkan ya. Masa iya yang boleh membicarakan politik orang yang bersangkutan yang dicalonkan, terus orang-orang yang kaya raya gitu, orang-orang kecil seperti saya nggak boleh gitu membicarakan politik gitu, harus diem gitu. Nah, saya sudah cukup diem, saya sudah sudah menjadi sudah pernah menjadi korban oknum ya, para pejabat. Jadi saya mau speak up kah? Kalau diem terus nanti tekanan batin ya ke otak nggak dikeluarkan, jadi stroke terus. Saya nggak mau, saya masih punya 2 anak yang harus saya perjuangkan. Saya mau ngomong dong ya, kenapa ketika pilpres pilkada membutuhkan masyarakat, apa itu juga politik dong, masa masyarakat kecil juga harus berpolitik juga, mau pilih yang mana yang sesuai visi misinya ya, yang kiranya itu dilihatnya oh ini bakalan cocok untuk memimpin sebuah daerah atau sebuah negara ke depannya ya gitu dong. Masa iya yang bicara politik situ doang ya, yang masyarakat itu cukup diberi amplop terus nyoblos tuh diem tuh. No way, nggak bisa. Saya sudah cukup diam kemarin di korban aparat ya. Sekarang saya mau speak up, nggak mau saya nanti kalau diem nggak saya keluarkan, nggak saya ngomong nanti stroke terus. Nggak mau. Oke, salam kenal bos. Nggak enak-enakan, kalau nggak tahu politik mending diem. Emangnya yang tahu politik situ doang ya nggak Dek? Yang penting oke. Mama mau mandi. Video beredar ya, Menteri Menteri Keuangan menyarankan untuk membubarkan Satgasus Pembangunan IKN. Apakah IKN akan menjadi hambalan kedua dengan menelan dana yang begitu fantastik, ataukah dulu yang kampanye keberlanjutan, sekarang di mana keberlanjutan itu? Gimana? Kita lihat nanti episode selanjutnya, IKN apakah menjadi hambalan atau hanya sebuah objek wisata baru yang ada di Kalimantan. Ibarat gini ya, uang lagi kabikusi kabigem, artinya kadang ada kadang tidak, ingin membuat sebuah rumah. Ayo mumet dase no ya, dasmu mumet jika uang pas-pasan atau uang kadang ada kadang tidak ingin membuat rumah ya, ibarat tuh seperti itu ya. Kali ini saya mau cerita kejadian hari ini. Sebenarnya saya jarang cerita kejadian-kejadian yang seperti ini ya. Saya tadi cuci piring ya, jarak cuci piring
di sumur itu sama pintu depan itu 25 langkah ya. Ibu saya itu di tetangga saya teriak, "Les!" Ada yang salam, karena salam enggak assalamualaikum ya. Saya teriak balik, "Iya, iya Mbak," gitu kan. Karena suaranya perempuan, mungkin pemikiran ibu saya yang nyicil mekar juga ya. Saya pikir kan memang ada yang tanggungan mekar, ya udah ya Mbak, ya, teriak kenceng tuh. Cuci piring saya hentikan, belum selesai. Akhirnya saya terburu-buru keluar. Kok asing? Apa Mbak? Bu, nyuwun sedekah. Loh, lah buat apa? Saya tanya-tanya balik kan. Ngomong pakaiannya aja bersih daripada saya. Klimisan dia, kulitnya juga lumayan dia ya, penampilannya juga agak bersihan dia kok. Saya tanya-tanya balik loh. Minta sedekah Mbak. Lah buat apa? Buat jajan. Loh, tadi di tangannya sudah bawa gorengan. Oh, lah itu udah bawa gorengan no, buat jajan. Ya buat jajan. Tak tanya lagi, umurmu berapa toh? Kelahiran 93 Mbak. Udah nikah, sudah pisah, di sini alamatnya. Terus anak saya 2, yang 1 meninggal, yang 1 ikut bapak saya. Loh, lah terus kamu kan masih muda, di tempat sana kan bisa kan kerja-kerja toko atau rumahan, bisa kan? Aku bilang seperti itu. Iya Mbak, kali ini doang kok, nanti nggak diulang Mbak. Terus aku ngomong kayak gini, ya saya tuh bukannya nggak mau ngasih, tapi kan cuman eman, penampilanmu masih baik, cantik kayak gini. Nanti kalau anakmu tahu kamu minta-minta seperti ini, pernah nggak malu? Apalagi nanti kalau mantan suamimu lihat, oh itu loh mantan istriku setelah saya cerai jadi pengemis rumah ke rumah, kan nggak baik. Kasihan dong anakmu, nek Mbok. Ya, tadi ya sempat ngeyel juga. Lah kasihan tuh nanti anakmu kasih makan dengan kayak gini. Wong dikasih makan bapakku kok Mbak. Loh. Pakai sepeda bagus ya. Ya wes, tak kasihlah sejumlah uang. Tadi harusnya saya video, saya nggak ngeh, saya asik mendalami bagaimana orang ini ya. Lah terus kayak gini. Besok jangan diulangi ya, cukup kali ini, saya pesan seperti kasihan anaknya nanti kalau sampai tahu. Ya Mbak, wes keluar. Saya tanya, di depan saya itu ada kakak saya dan tetangga saya. Mbah, tadi ini ke rumah situ ndak? Ora, lah nopo? Pok wong weng. Ya nggak tahu. Yang saya geli tuh di sini, mau ibu saya tuh teriak, saya kayak orang dipesan kayak, iya. Ternyata hanya orang mau minta-minta. Ya wes gak apa-apa. Terus tetangga saya juga ngekek, lu ya tak kirain ya orang mekar mau bayar mekar apa gimana gini ya. Terus oh ya wes. aduh ada aja ya, ada kok kadang di jalanan tuh ya, kalau udah tahu minta tak kasih. Masalah apa, kulitnya aja bersihan dia, pakaiannya aja bersihan dia, daripada saya pakai baju bekas semua pemberian orang kok ya ini udah terpaksa saya korek ya. Intinya saya memberi uang untuk apa ya, mengorek apa sih tentang dia gitu, jadi saya bayar gitu. Saya nggak menganggap dia itu mau minta-minta ke saya. Aduh, kakak saya bilang tak kirain temennya Windy, ya, keponakan saya. Yang saya geli itu di sini, ibu saya tuh teriak tuh di depan sana. Lah saya kayak orang dipesan kayak, iya semangat keluar kok mak pelentik. Siapa ini? Aduh, ya sinilah kejadian hari ini ya.